Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi akan kalah pada satu orang yang bodoh karena ia tidak tahu akal landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapatkan pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. Orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Dalam ilmu hadis, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan, baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap. Dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Cukuplah kebodohan menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya dan marah jika digelari dengannya. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Jika ada seseorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3: sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5: perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Sebesar-besar aib keburukan adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya.
Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu dan membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Perbanyaklah saudara semampu yang kau bisa, mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat kau minta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, seorang musuh barulah banyak. Silakan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Kurendahkan nafsuku kepada mereka supaya mereka memuliakannya. Tak akan terhormat nafsu yang tak kau rendahkan. Orang yang hasad itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang. Kedudukannya pun akan sirna. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapatkan kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Perbanyakan menyebut Allah daripada menyebut makhluk, perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khatimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak akan peduli musibah apapun yang menimpaku. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapatkan kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia ini akan sirna, dindingnya juga hilang dan hancur. Maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kedermawanan dan kemuliaan adalah 2 hal yang dapat menutupi aib. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Dunia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan. Perpisahan dengannya adalah suatu keniscayaan. Kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan. Bermegah-megahan adalah suatu kerugian. Maka memohonlah perlindungan Allah. Terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Karakter umum manusia adalah pelit. Termasuk hal yang menjadi kebiasaannya adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya. Dan apabila ada orang yang menjauhi dirinya, ia pun akan mendekati orang itu. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong? Maka berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan. Atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun. Aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali 2 hal. Waktu adalah pedang,
Dan yang kedua, penjagaan diri atas sesuatu yang tiada guna. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Tanda sahabat sejati, ia menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindarkan dari dua hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Bila engkau bingung pada dua makna dan tak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka hindari hawa nafsu, sebab hawa nafsu menuntun jiwa kita kepada sesuatu yang tercela. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah. Jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahannya. Maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah. Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu, maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Apabila kalian memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya, karena mendapatkan seseorang sahabat itu sulit, sedangkan berpisah darinya itu mudah. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. Jagalah lidahmu, wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu, karena ia adalah ular. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku. Semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku, tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya." Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan. Sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Takabur, sombong, adalah akhlak tercela. Cahaya hati diperoleh dengan menjauhi maksiat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenyang itu akan membuat badan jadi berat, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur, dan melemahkan ibadah. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Satu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang alim adalah ketika ia tidak mempunyai kawan. Keridhaan semua manusia adalah suatu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka. Maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu dan berpegang teguhlah dengannya. Jika engkau tak bisa tepat berbuat baik kepada orang yang bertakwa, maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Cukuplah engkau bagiku, dan cukuplah engkau bagi hatiku. Jika aku memiliki keagungan, sesungguhnya itu berasal dari keagunganmu. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Betapa aku senang jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapatkan pahala meskipun mereka tidak memujiku. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi, maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya. Dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia membuka aib dan mengkhianatinya. Bagian dari bencana itu ketika engkau mencintai, sementara orang yang kau cintai
tidak mencintaimu. Mintalah bantuan kepada diam jika ingin bicara. Mintalah bantuan kepada nalar jika ingin mengambil keputusan. Adalah kesengsaraan saat kau mencintai seseorang dan orang yang kau cintai itu ternyata mencintai orang lain. Atau saat kau ingin berbuat baik kepada seseorang, namun ia justru ingin mencelakaimu. Banyak orang yang mengatakan mencintai wanita itu sangat menyiksa, tapi sebenarnya yang sangat menyiksa itu adalah mencintai orang yang tidak mencintaimu. Hatiku merasa lega mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku, dan apa yang telah luput dariku berarti memang tidak pernah ditakdirkan untukku. Rendah hati melahirkan cinta, qanaah melahirkan kenyamanan. Akan dianugerahi rasa suka kepada 3 hal: bergaul ramah dengan sesama, tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti jalan tasawuf. Barang siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin, niscaya kedudukan yang didambakannya itu akan meninggalkannya, dan jika ia telah menduduki jabatan, maka ia akan ditinggalkan banyak ilmu.